Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yaitawati, dengan pengisi suara Rumi. Selamat tinggal 2. Selamat mendengarkan. Suara tembakan terdengar dari dalam ruangan itu, diiringi dengan suara teriakan Ziko. Ah! Ziko memegangi kakinya yang berdarah karena terkena tembakan. Dia menoleh ke belakang. Ternyata ada Dian yang sedang memegangi pistol yang baru saja dia gunakan untuk menembak Ziko. Tangkap dia, perintah Dian pada para pengawal. Dian membuka ikatan Reisha dan memeluknya. Ziko memelototi Dian dengan tatapan penuh dendam. Kau akan mendekam karena menggunakan pistol tanpa izin, ucapnya. Ya, kalau begitu kita mungkin akan satu sel, ucap Dian. Ziko tertawa. Jika aku tidak memiliki surat izin, Dian tersenyum mengejek. Itu membuat tawa Ziko langsung lenyap. Apa? Atau kau pikir aku bodoh? Zian ayahmu yang luar biasa itu ternyata sudah menyuap polisi di daerah kami. Dan karena tidak langsung bergerak mencari Reisha, tentu saja aku langsung memakai senjataku sendiri. Memangnya orang sekuat Tuan Aiden tidak bisa melakukannya? Dia membekaliku dengan peralatan diri, juga izin memiliki senjata tajam. Jelas orang sepenting dia harus dijaga seaman mungkin. Dan pesuruh bodohmu yang lain tidak bisa memasuki ruang rumahku dan merusak sistem keamanan karena layar kamuflase optik yang kau sebar di seluruh rumahku sudah mereka hancurkan. Dan kabar gembiranya, orang suruhanmu sudah ditangkap. Ziko, panggil Reisha. Ziko menoleh ke arah Reisha. Jika kau ditanya polisi, bisa kau katakan bahwa kau menculikku karena dendam padaku. Jangan bawa nama Kak Aira. Aku yakin hukuman itu lebih ringan daripada Kak Aiden tahu apa yang sebenarnya terjadi. Minta Reisha. Ziko terdiam. Dia menatap Reisha dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Lalu dia pun mengangguk. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Dian dan polisi yang bekerja sama dengannya pun juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Dian pada Reisha yang masih berada di pelukannya. Aku baik-baik saja. Aku kira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi, ucap Reisha. Sudahlah sayang, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Dan kenapa kau mengatakan hal itu pada Ziko? Tanya Dian. Aku tidak mau Kak Aira merasa bersalah atas kejadian ini. Itu akan membebaninya. Apalagi kalau sampai Kak Aiden tahu, dia akan sangat murka, ucap Reisha. Kau adalah wanita yang baik. Ayo kita pulang. Dian merangkul bahu Reisha dan mereka pun pulang ke rumahnya. Mereka membatalkan pernikahan hari itu karena Reisha yang masih syok. Pernikahan pun ditunda sampai minggu depan. Di rumah Haira, Haira langsung memeluk Reisha dan menangis terharu karena adiknya selamat. Reisha tidak mengucapkan alasan sebenarnya Ziko menculiknya. Biarlah, hanya dia dan Dian saja yang tahu. Baginya itu adalah hukuman karena dia pernah berbuat jahat pada Haira. Namun ternyata pernikahan hari itu tetap terjadi. Namun mempelainya adalah Sarah dan Allen. Karena sebenarnya pernikahan mereka akan dilaksanakan seminggu lagi. Namun karena tamu dan penghulu sudah terlanjur datang, maka mereka yang melaksanakan pernikahan itu tanpa resepsi. Semenjak hari itu, Reisha tinggal di rumah Aiden sampai akad nikah dilaksanakan. Mereka tidak mau mengambil resiko lagi. Berita penculikan Reisha tersebar dan Ziko menepati janjinya. Dia mengatakan bahwa motif penculikan itu karena dendam pada Reisha atas kejadian memalukan di pesta ulang tahun Haira. Dengan begitu, hukuman untuknya dan ayahnya tidak akan terlalu berat karena Aiden tidak akan ikut campur tangan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.